Imajinasi terbentuk dari kata-kata, dan selamat datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Di saat Tony dan Fiona sibuk bekerja mencari nafkah menjadi bibit bersih-bersih, Marco semakin beringas bermain judi dan minum alkohol sampai ditendang keluar dari sebuah kasino, dan episode 8 pun kita mulai. Scene dibuka dengan Tony yang mengobati luka Marco di kamar mandi. Sepulangnya dari berjudi, akhirnya mereka bertemu dan tentunya perdebatan tidak terhindar. Marco dengan egonya yang besar mengatakan bahwa tujuan menjudikan uang Tony adalah untuk mencari biaya pengobatan anaknya, serta dapat menafkahi istrinya tanpa bantuan laki-laki lain. Dan tentu Tony tetap menyalahkannya. Selesai dari sana, perdebatan berlanjut antara Tony dan Fiona. Kali ini Fiona coba memberikan argumentasi yang membela adiknya Marco dan menyuruh Tony untuk dapat memaafkan Marco dan menerimanya kembali. Tony yang semakin marah dan stres karena harus mencari biaya pengobatan anaknya, akhirnya pun meledak di depan Fiona. Di sisi lain, Garrett tampak menjumpai Russo dan mempertanyakan keputusannya memberikan kasus penggerebekan senjata Hayek kepada departemen lain, dan Russo hanya bisa menjelaskan bahwa kasus ini memang ada dalam lingkup mereka. Adegan kemudian memperlihatkan Tony yang pergi menjumpai Arman. Kali ini Tony meminta bantuan Arman untuk membawanya melewati perbatasan untuk menuju Meksiko, di mana dia akan mencari rumah sakit murah untuk proses operasi jantung anaknya. Arman yang sudah terlanjur sayang dengan Tony tentu akan membantu dan bahkan menjanjikan akan mengcover seluruh biayanya. Namun setelah berpikir, Arman mendapatkan ilham baru bahwa dia harusnya bisa melaksanakan transaksi jual beli senjata di Meksiko tanpa bisa diintai oleh FBI. Arman kemudian menjumpai Nadia untuk memberitahu rencananya tersebut. Namun tentunya merahasiakan bahwa dia akan pergi ke Meksiko dengan Tony agar menghindari kecemburuan yang masih tampak jelas dari mata maupun pertanyaan Nadia kepadanya. Akhirnya dengan gombar rayu Arman, Nadia pun setuju untuk menutupi kepergian Arman ke Meksiko ini dengan tetap berada di La Habana agar Hayek tidak curiga dengan pergerakan mereka. Perdebatan tampak kembali terjadi di saat Tony mempersiapkan segala sesuatunya di rumah untuk keberangkatannya ke Meksiko membawa luka. Di sini tentu Marco sangat keberatan dengan hal ini, namun tidak dapat berbuat banyak untuk menghalangi, dikarenakan Tony memintanya untuk memprioritaskan kesembuhan anaknya dibanding egonya. Scene kemudian berpindah ke hangar sebuah pesawat di mana Arman sudah standby bersama Tony, Luka, dan pendonornya Luka, dan mereka pun berangkat menuju Meksiko. Sesampainya di hotel, mereka disambut ramah oleh petugas di sana. Tony kemudian diajak berkeliling dan dijelaskan soal fasilitas sekitaran oleh manajer pengelola hotel tersebut. Di sisi lain, Hayek datang mengunjungi Nadia ke kantor mereka. Nadia yang tampak sedikit tegang pun kemudian menjumpai Hayek dan berbasa-basi ria kepadanya. Namun tampaknya Hayek cukup to the point bahwa dia ke sana untuk mencari Arman yang tidak bisa dihubungi dari beberapa saat lalu. Nadia pun kemudian tanpa ragu menjelaskan ke Hayek bahwa Arman pergi mengurus pemakaman bibinya yang mendadak meninggal tadi pagi. Mendengar hal itu, Hayek pun tampak tak curiga dan malah menitipkan ucapan bela sungkawa kepada Nadia untuk Arman. Berpindah ke Meksiko, malam yang dingin dan romantis tampak mengiringi Arman dan Tony yang bertemu di luar hotel. Duduk dibarengin dengan angin sepoi-sepoi dan api unggun yang hangat, membuat mereka akhirnya ikut berdansa mengikuti alunan musik percintaan, dan seketika tanpa sadar mereka pun kembali berciuman. Tapi tak lama menempelkan bibir, Tony tampak sadar dan pergi dengan tersipu malu. Adegan kemudian memperlihatkan Fiona yang sedang beres-beres di rumah dan tiba-tiba ketukan di pintu pun terdengar. Dan ternyata itu adalah Garrett. Dengan tatapan dan nada membenci, Fiona pun berbicara kepada Garrett. Garrett tanpa menanyakan keberadaan Tony yang tidak bisa dihubungin. Namun Fiona hanya menjawab dengan klise bahwa Tony sedang bekerja. Kemudian menyuruh Garrett untuk pergi dari sana. Karena masih penasaran, Garrett pun melihat ke dalam rumah dan setelah itu menelepon temannya untuk melacak keberadaan Tony. Garrett kemudian tampak mendatangi La Habana dan menjumpai Nadia di sana. Memulai percakapan dengan basa-basi, Garrett pun kemudian menanyakan soal Tony kepada Nadia. Dia menanyakan kenapa bibi bersih-bersih yang bekerja di sini bisa berada di Meksiko bersama suaminya. Nadia yang tidak mengetahui hal itu tampak sangat terkejut dan pembicaraan dengan Garrett pun selesai dengan Nadia yang mempersilahkan Garrett pergi dari sana. Muka sangat marah ditunjukkan Nadia bersamaan dengan perginya Garrett dari sana.
Nadia yang kemudian pulang ke rumah terlihat begitu stres dan menangis, sembari dia nge-packing baju-bajunya karena ingin lari dari rumah meninggalkan Arman. Namun di tengah kesibukannya itu, bel rumah berbunyi dan Hayeklah yang ternyata datang menjumpainya. Hayek memberitahu bahwa dia barusan menelepon orang tua Arman dan berbelasungkawa. Namun ternyata tidak ada yang meninggal seperti yang diceritakan Nadia. Kebohongan pun mulai tercium dan Hayek mempertanyakan Nadia, kemana Arman sebenarnya? Scene kemudian berpindah ke Arman dan Tony di mana Arman saat itu juga mendapat pesan dari Nadia bahwa mereka sudah ketahuan Hayek dan menyuruh Arman segera pulang. Kabar buruk kemudian menghampiri Tony karena dia diberitahu bahwa operasi untuk anaknya harus ditunda karena alasan ada operasi yang lebih penting dari itu. Beralih ke kamar pasien, Tony yang mengecek kondisi luka terlihat sangat panik karena kondisi luka yang semakin memburuk. Dia kemudian mengancam manajer rumah sakit yang membatalkan operasi anaknya dan meminta bisa melakukan operasi itu sendiri apabila memang tidak ada dokter bedah lagi yang tersedia. Dengan rasa takut, akhirnya manajer itu pun mengabulkan keinginannya. Singkat cerita, Tony pun berhasil melakukan operasi tersebut kepada anaknya. Arman yang tampak sudah kembali ke rumah melihat Nadia dan Hayek sudah duduk di ruang tamu menunggunya. Beruntungnya Nadia hanya memberitahu Hayek bahwa ternyata Arman ke Meksiko untuk berselingkuh dengan Tony. Dan itulah alasan mengapa Nadia menangis. Di sini Hayek tidak menampakkan kecurigaan dan mengkonfrontasi Arman. Namun di sini lain ternyata anggota Arman yaitu Carlos sedang ditangkap dan disiksa oleh orang suruhan Hayek. Di sini Hayek ternyata sudah mencurigai kenapa Arman berada di Meksiko dan menanyakannya kepada Carlos. Karena terus disiksa, akhirnya Carlos memberitahu bahwa Arman ke Meksiko untuk menjual senjatanya dan bahkan memberitahu Hayek tempat Arman menyembunyikan senjatanya itu. Dengan berjalannya pergi Hayek dari sana, Carlos pun langsung dibunuh oleh anggotanya. Kembali ke Arman yang sedang ingin menjelaskan segala sesuatunya ke Nadia yang sedang marah, kecewa dan merasa terkhianati. Meskipun mencoba memohon untuk meminta maaf, tetap aja Nadia sudah sangat kecewa. Karena Arman sudah membohonginya berkali-kali dan akhirnya Nadia pun mengusir Arman dari rumahnya. Keluar dari rumah dan ingin berjalan ke mobilnya, Tony pun menelepon dan memberitahu bahwa Garrett datang ke rumahnya untuk menanyakan keberadaannya. Sembari menelepon, Arman berjalan ke mobilnya dan boom! Mobilnya seketika meledak dan menandakan berakhirnya episode ini. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan kisah Tony dan Arman ini, jangan lupa selalu tungguin episode selanjutnya hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita film secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.